wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi kita di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena karunia dan nikmatnya kita bisa kembali lagi hadir bersama adik-adik di acara kesayangan kita, Izahkid. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Dengan beliaulah kita bercermin. Sudah baikkah akhlak kita? Sudah baguskah akhlak kita? Kepada siapa? Yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan juga sampai kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik yang ada di rumah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membagi tentang ilmu. Tahukah adik-adik bahwasanya kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kitab yang berbahasa Arab. Masya Allah, kitab yang berbahasa Arab. Makanya umat Islam penting untuk bisa berbahasa Arab. Al-Quran menjelaskan kalau diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam Quran surah Yusuf, Allah jelaskan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab suci Al-Quran dalam bahasa Arab. Sehingga para ulama menjelaskan Al-Quran adalah bahasa Arab yang paling fasih. Bahasa Arab yang paling fasih. Kemudian Allah lanjutkan, supaya kalian mengetahui, supaya kalian mengerti, supaya kalian berakal, ta'qilun. Seperti itu adik-adik. Maka para ulama ada yang membahas adik-adik, apa hukum belajar bahasa Arab? Kebanyakan para ulama menjelaskan kalau belajar bahasa Arab itu wajib bagi setiap muslim. Mengapa adik-adik? Mengapa wajib? Karena dengan kita mengetahui bahasa Arab, kita akan mengetahui kalamullah azza wa jalla. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Tatkala kita mengetahui bahasa Arab, kita paham apa kalamullah, apa yang telah Allah firmankan dalam kitab tersebut adik-adik. Makanya bahasa Arab, sebagian ulama ada yang mengatakan keutamaannya itu ada dua adik-adik. Keutamaan mempelajari bahasa Arab. Selain bahasa Arab itu sudah menyatu dengan umat Islam, sering kita berdoa dengan bahasa Arab. Ya, ada dua keutamaan yang dibahas oleh para ulama. Dia adalah ilmun syarifun. Dia ilmu yang mulia. Yatawassalu biha ila syai'aini hamaini. Dia adalah ilmu sarana untuk mempelajari dua hal yang sangat penting. Asyai'ul awal, fahmu kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama adik-adik, dengan kita belajar bahasa Arab, kita akan mengetahui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan mengetahui sabda Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bahasa Arab kita mengetahui tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adik-adik, wasani iqamatul lisan ala lisanil arabi alladzi nazala bihi kalamullah azza wa jalla. Dengan belajar bahasa Arab, kita akan menguatkan lisan kita dengan lisan orang Arab. Jadi lisan kita bukan lidah yang kaku terhadap bahasa Arab, sehingga mudah dalam mengucapkan kata-kata yang berbahasa Arab. Kenapa demikian? Karena kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya adik-adik kalau ingin mengetahui seluk-beluk dari firman Allah Subhanahu wa taala, makna-makna terdalam dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adik-adik harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Masya Allah. Ini pembukaan kita adik-adik. Semoga adik-adik yang ada di rumah tetap semangat untuk bisa belajar terutama bahasa Arab, karena dengannya kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, tahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan kisah para nabi, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib. Sebelumnya adik-adik sudah kita jelaskan biografi Nabi Syuaib alaihi salam. Bagaimana beliau tinggal di mana, kemudian beliau dari bangsa apa, ya. Nasabnya bagaimana, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya adik-adik. Nah, kali ini kita akan jelaskan bagaimana kisah perjalanan dakwah Nabi Syuaib. Kita pernah menyinggung di awal adik-adik bahwa Nabi Syuaib itu mendakwahkan tauhid. Jelas, yang pertama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau juga mendakwahkan tentang muamalah agar umatnya Nabi Syuaib, agar mereka yang diutus dengannya Nabi Syuaib supaya mengadilkan timbangan, mencukupkan timbangan. Ya adik-adik. Jadi mereka yaitu penduduk Madian, ya, di Nabi Syuaib alaihissalam diutus untuk kaum Madian. Mereka itu disuruh untuk jangan mengurangi timbangan. Artinya adilkan timbangan kalian. Jangan dikurangi. Walaupun 0,1 kilogram misalnya. Itu sudah pernah kita singgung. Dan kita kali ini kita akan menjelaskan dakwahan beliau dalam Quran Surah Hud, bagaimana beliau berdialog dengan kaumnya. Kalau sebelumnya adik-adik kita jelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf yang isinya hampir sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba." Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara yang bernama Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan kemudian beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah. Tauhid adik-adik. Ingat bahwa seluruh nabi dan rasul pasti dakwahan mereka yang mereka seru yang paling utama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwahan para nabi dan rasul. Semuanya adik-adik. Dan Allah jelaskan di sini. Pasti seperti itu adik-adik. Semua nabi dan rasul. Karena dengan benarnya tauhid, maka muamalah-muamalah yang lain atau syariat-syariat di bawahnya akan ngikut adik-adik. Kalau hatinya sudah tertanam tauhid tentang akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, maka perintah-perintah yang di bawahnya, di bawah tauhid, akan mudah untuk dijalankan. Makanya Nabi Syuaib mengatakan demikian, tauhid dulu. Barulah Nabi Syuaib mengatakan,
wala tanqusul mikyal wal mizan. Janganlah kalian mengurangi takaran timbangan. Ini dakwah muamalah adik-adik kepada kaum Madian, karena kebiasaan mereka yang mengurangi timbangan walaupun sedikit. Misalnya seharusnya tatkala menjual itu 2 kg, dikurangi jadi 1,9 kg. Berarti dikurangi 0,1 kg. Ini tidak boleh adik-adik. Ini namanya mengurangi timbangan. Kemudian inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Sesungguhnya aku melihatmu dalam keadaan yang jaya, yang makmur, sehat sentosa. Kaum Nabi Syuaib, kaum Madian, dalam keadaan bagus-bagus saja, tidak kekurangan. Tidak ada alasan untuk mengurangi timbangan. Tidak ada alasan. Jadi tatkala ada menjual, penuhilah timbangan. Jangan kurangi. Jangan kurangi. Toh kalian hidup makmur, sentosa, jaya. Tidak ada alasan. Kemudian, aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang pedih. Azab yang membinasakan di hari kiamat nanti. Itu dakwaan Nabi Syuaib alaihi salam. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, penuhilah timbangan. Kalau sebelumnya jangan kurangi timbangan, sekarang dipertegas lagi, penuhilah timbangan. Takaran timbangan adik-adik. Dan penuhilah tersebut dalam keadaan adil, pas. Dan janganlah kamu merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti itu adik-adik. Jadi tatkala Nabi Syuaib mengatakan demikian, ini untuk mempertegas ucapan beliau yang sebelumnya. Untuk mempertegas ucapan beliau sebelumnya. Karena dengan tindakan mengurangi timbangan atau tidak memenuhi timbangan adik-adik, takaran tadi ya, maka akan merugikan orang lain. Tatkala harusnya 2 kilo dibawa ke rumah, ternyata ditimbang lagi hanya 1,9 kilo atau 1,8 kilo. Walaupun itu sedikit, akan tetapi tetap orang yang membeli merasa rugi adik-adik. Makanya Nabi Syuaib mengatakan demikian. Jangan berbuat kerusakan. Itu berbuat kerusakan. Kemudian Nabi Syuaib memberikan motivasi kepada mereka. Baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sisa atau harta yang halal dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah timbangan, jangan kurangi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah. Seperti itu kira-kira adik, tatkala Nabi Syuaib mendakwahkan kaumnya. Yang pertama jelas, jangan kurangi. Yang kedua, dipertegas lagi, penuhilah timbangan. Seperti itu adik-adik. Kemudian Nabi Syuaib menjelaskan atau memberikan motivasi kepada kaumnya supaya kalian itu percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dari Allah itu banyak. Allah itu Rabbul Alamin, yang menciptakan seluruh alam. Yang menciptakan kita. Seperti itu kira-kira adik-adik. Tatkala Nabi Syuaib mendakwahkan hal tersebut kepada kaumnya, kaum Madian. Masya Allah. Sebelum itu adik-adik, ada yang belum kita bahas, yaitu Nabi Syuaib ini termasuk Nabi berbangsa Arab. Nabi yang berbangsa Arab. Jadi selain Nabi Muhammad SAW, Nabi Syuaib adalah Nabi yang berbangsa Arab. Sehingga beliau tatkala mendakwahi kaumnya, kaum Madian, berbahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Kemudian Nabi Syuaib dibantah oleh kaumnya. Qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah
Seruanmu yang pertama tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu supaya aku meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang telah kami sembah dahulu. Maksudnya, adik-adik, apakah engkau sekarang mendakwahkan tauhid supaya kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami sekarang? Masya Allah, inilah ujian Nabi Syuaib. Ujian Nabi Syuaib. Ternyata kaum Madian belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau akidah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tertanam dengan kuat, maka dakwahan yang lain akan sulit, adik-adik. Akan sulit. Kemudian mereka juga jelaskan, sesembahan kami ini sudah kami sembah sudah lama. Sudah lama. Nenek-nenek moyang kami sudah seperti itu. Ini sudah budaya. Sudah menjamur. Kami menyembah patung misalnya, berhala-berhala ini misalnya. Ini sudah lama kami mengikuti nenek moyang. Jadi dalilnya itu nenek moyang, adik-adik. Padahal dalilnya bukan ini. Dalam Islam dalil bukan nenek moyang. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Allah jelaskan hal tersebut. Jadi kaum Madian menolak dakwahan Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, kami sudah menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Atau sekarang kamu malah melarang kami mengelola harta kami. Masya Allah, sekarang kaum Madian menyinggung tentang takaran dan timbangan tadi. Yang pertama, menyinggung tentang tauhid. Mereka menolak dakwahan tauhid dengan dalil nenek moyang tadi. Kemudian sekarang menolak dalil untuk memenuhi timbangan. Jangan kurangi timbangan dengan dalil ini nih harta kami. Kamu nggak usah ngikuti urusanku lah. Seperti itu biasanya. Permisalannya seperti itu. Jadi kaumnya ngeles bahasanya. Ingin menolak dakwahan Nabi Syuaib. Sebagai seorang nabi tentu beliau sedih dengan keadaan kaum Madian. Masya Allah. Dari kisah ini saja kita sudah dapat pelajaran, adik-adik. Yang pertama, bahwa dakwah tauhid pasti dimusuhi. Terutama oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid, mengesahkan Allah. Dengan dalil nenek moyang, dengan dalil, ini sudah jadi kebiasaan kami dengan bapak-bapak kami. Nah, pelajaran kedua, kalau tauhid belum tertanam, belum kuat dalam hati, maka dakwahan yang lainnya tidak akan bisa merasuk dalam hati. Terbukti, kaum Madian menolak dakwahan Nabi Syuaib, tidak mau menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Masya Allah. Kemudian Nabi Syuaib pun membantah mereka, berdialog lagi. Wahai kaumku, apa pendapat kalian jika nanti suatu saat ada bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada bukti yang nyata dari Rabbku. Kalian nanti diberi rezeki, ya. Kemudian Nabi Syuaib juga mengatakan, aku tidak bermaksud untuk menyalahi yang kalian lakukan. Aku tidak bermaksud, tapi ini sudah menjadi ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin memperbaiki keadaan kalian. Ingin memperbaiki. Karena dengan memperbaiki tauhid, adik-adik, berarti adab dan akhlaknya kepada Allah sudah diperbaiki. Tatkala sudah bagus muamalahnya terhadap orang, memenuhi timbangan, tidak menguranginya, maka tidak akan terjadi kerusakan dan kerugian. Baik kerugian oleh orang yang membawa takaran tersebut maupun yang membeli, adik-adik. Jadi tatkala membeli dan takarannya pas, tidak dikurangi, maka dia mendapatkan hak, tidak merasa dirugikan. Dan dengan begitu makmurlah keadaan negeri tersebut. Makanya adik-adik, beberapa para ulama menjelaskan termasuk dosa besar mengurangi timbangan, mengurangi takaran timbangan, termasuk dosa besar, adik-adik. Dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Tidak pantas seorang muslim untuk mengurangi timbangan. Bahkan ada anjuran untuk melebihkan takaran.
Tatkala takarannya harusnya 2 kilo, kita lebihkan supaya berhati-hati tidak mengurangi timbangan. Sampai seperti itu, Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu adik-adik faedah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, mendakwahkan tauhid dulu. Yang kedua, tidak boleh mengurangi takaran dan timbangan. Dan kemudian ada dialog-dialog lagi dengan Nabi Syuaib. Bagaimana dialog-dialog tersebut? Intinya adik-adik, kaum Madian ini tidak suka dengan dakwahan Nabi Syuaib. Hingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kaum Madian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Semoga kisah yang sedikit ini adik-adik bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izah TV, bersama membangun akhlak mulia. Program acara Izah TV, manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna, hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul Muta'abbid dan kaum muslimat setiap Senin pukul yang 16.30 mudah-mudahan dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian Barat. Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah, Ustadz Said segala Abu puji Sufyan hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan alhamdulillah, Program Wirausaha Tirai usaha ini Inspirasi udah berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Mencari Barat. pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum Allah ilmiah Subhanahu wa Ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr, 16.30 waktu Indonesia Wal-Asr. bagian Barat. Innal insana lafi husr Insya Allah bersama Ustadz Haris Hafizullah Ta'ala. wa tawasaw bil haq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini Acara anak-anak Izah Kid setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumullah Ta'ala. Nah, adik-adik, Izah Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Izah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izah Kid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kali ini kita bisa kembali lagi hadir di acara kesayangan kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat yang senantiasa kita ucapkan sampai pula kepada keluarga beliau, juga kepada sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga
akhir zaman. Masya Allah. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segmen yang kedua kali ini, alhamdulillah kita sudah ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Oke adik-adik, kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Ustadz dan juga keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah, semoga kesehatannya juga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke adik-adik, di segmen yang kedua kali ini kita akan membaca Quran Surah Al-Fajr. Masya Allah. Al-Fajr ya Ustaz? Insya Allah Quran Surah Al-Fajr. Jadi adik-adik persiapkan diri untuk membaca Quran Surah Al-Fajr nanti insya Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Fajr dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Namun sebelum itu adik-adik nanti yang jelas hubungi saja di nomor 0821 8062 3333. Nah Ustadz seperti itu. Kami persilahkan untuk Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala membacakan Quran Surah Al-Fajr. Tafadhol Ustadz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas bacaannya. Jazakallahu khairan. Itu tadi adik-adik bacaan Quran surah Al-Fajr dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala. Masya Allah, bacaan yang luar biasa adik-adik. Oke, kami persilahkan buat adik-adik yang mau membaca Quran surah Al-Fajr, silahkan hubungi kami di 0821 8062 3333. Kami persilakan buat adik-adik. Dan kami juga mengingatkan, boleh juga adik-adik untuk membaca setengah dari ayat ini ya. Boleh dari 1 atau 10. Iya, ada penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Iya, dengan adik siapa di mana? Kisyat hilang. Masih kurang terdengar Ustaz. Masya Allah. Oke adik, mohon pelan-pelan. Namanya siapa? Kisya. Sisya. Kurang. Masih kurang jelas ya Ustaz? Iya. Coba Sisya. Atau gimana? Coba adik pelan-pelan, namanya siapa? Kisya Yaure. Kayaknya ada gangguan ya Ustaz. Suaranya masih putus-putus. Putus-putus ya. Coba sekali lagi adik, pelan-pelan supaya bisa terdengar di studio. Kisya. Sisya. Keisha. Kisya. Oke. Iya Ustaz. Masih terputus ya Ustaz suaranya. Masih terputus-putus. Coba sekali lagi ulangi adik. Kisya. Kisha. Iya begitu? Ya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Kisha. Oke, adik Kisha dari mana kalau boleh tahu? Di Riau. Desa. Di mana adik? Riau. Riau, Masya Allah. Riau, dekat berarti dari tempat kita Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, adik Kisha dari Riau, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas sekolah di SDN 9. Masya Allah, SDN 9. Oke, adik Kisha tidak apa-apa. Ada sedikit terputus sedikit ya Ustaz. Iya, mungkin kita mendengarkan dari SD 9. Oke, adik Kisha, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Semoga adik Kisha dan juga keluarga yang ada di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke adik Kisha, sudah siap nih baca Quran surah Al-Fajr? Insyaallah. Insyaallah siap. Mau seluruhnya atau setengah? Setengah berarti sampai berapa Ustaz? Kalau setengah? Ya terserah adik lah nanti. Terserah. Nanti kalau sudah bilang saja, sudah Ustaz, seperti itu ya. Ya Ustaz. Masya Allah. Oke, kami persilakan buat adik Kisha untuk membacakan Quran surah Al-Fajr. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal walakin wash iwat wal izat hal dat usab lidik ijar malam kai saat bukan na irob mati minat hal il tukhlaqa mithluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sokhra bil wad Fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab Inna rabbaka labil mirsad Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Keisha yang ada di Riau, Masya Allah. Gimana bacaannya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bacaannya mujawad, Ustaz. Masya Allah. Udah bagus bacaan adik Keisha. Semoga adik Keisha semakin dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Terutama untuk menghafalkan Al-Quran ya, Ustaz. Masya Allah. Dan pahalanya begitu luar biasa bagi para penghafal Al-Quran. Oke, adik Keisha ada kirim-kirim salam. Untuk Iya. Kodir. Iya. Buat lindung. Iya, adik Keisha. Untuk opus. Naam. Hai. Masya Allah. Ada lagi? Om Riyad Masya Allah. di Ubay. Masya Allah. Untuk omnya ada di Ubay bin Ka'ab katanya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada lagi adik Keisha? Untuk Abu Bakar. Iya. Ada lagi adik Keisha? Untuk nenek. Sudah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Itu tadi adik Keisha, Ustaz. Bacaannya Masya Allah. Oke adik Keisha, syukron, jazakumullahu khairan buat adik Keisha dan juga keluarga di rumah. Semoga adik Keisha dan juga keluarga di rumah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tadi adik-adik bacaan dari sahabat kita, yaitu adik Keisha dari Riau. Kami persilakan buat adik-adik yang mau baca. Masya Allah sudah ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa di mana? Abdullah. Abdullah. Di mana? Di Bengkulu. Di mana, Ustaz? Di Bengkulu. Wah, itu Masya Allah. Iya, benar adik Abdullah? Benar. Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Abdullah yang ada di Bengkulu. Kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? TK. Masya Allah, kelas TK. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Abdullah yang ada di Bengkulu. Kalau boleh tahu, gimana kabarnya adik Abdullah? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga adik Abdullah dan juga keluarga yang ada di sana tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, adik Abdullah, sudah siap baca Quran surah Al-Fajr-nya? Insya Allah. Insya Allah. Mau baca setengah atau seluruhnya? Setengah. Setengah aja Ustaz, Masya Allah. Oke, kami persilakan buat adik Abdullah. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lizi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iromadatil imad allati lam yuhlaqo misluha fil bilad wasamudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna bil autad alladzina tagaw fil bilad fa'aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Sudah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Abdullah yang ada di Bengkulu, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke Tat, itu tadi bacaan dari adik Abdullah, gimana bacaannya Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah ya, baru TK sudah bagus. Bagus bacaannya, Masya Allah. Cuman di situ mungkin ayat yang terakhir ya, mungkin keliru, tohnya dibaca huruf ta ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting adik Abdullah tetap semangat. Iya, tetap semangat. Apalagi ya. masih TK, bacaannya udah bagus, Masya Allah. Subhanallah. Semoga adik Abdullah dimudahkan untuk membaca Al-Quran dan dimudahkan untuk menghafalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, adik Abdullah ada kirim-kirim salam. Untuk ayah, ibu, nenek, kakak, Masya Allah. adik, Ya. untuk saya, Iya. Ustaz, yang ada di kita, Iya. Ustaz Abu Qadir, Masya Allah, barakallahu fiik. untuk ini dan untuk kru, Masya Allah. Untuk kru Izzah TV, Masya Allah. Ada lagi? sahabat Izzah, Masya Allah, untuk sahabat Izzah Kid. Walidin Allah, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi bacaan dari adik kita, adik Abdullah yang ada di Bengkulu. Masih TK Ustaz, bacanya udah bagus, Masya Allah. Berarti insya Allah bisa ditingkatkan lagi dan tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Oke, kita angkat satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Dengan Khadijah Kira di Tebing Tinggi Sumatera Utara. Masya Allah. Adik Khadijah di Tebing Tinggi Sumatera Utara. Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Khadijah. Oke, adik Khadijah, kalau boleh tahu dari kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 4 SD, sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Masya Allah, kelas 4 SD di MI Negeri, Ustaz. Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Masya Allah. Oke, adik Khadijah, yang belum ditanya, kabarnya gimana?
Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, adik Khadijah sudah bisa bahasa Arab, Ustaz. Masya Allah. Bagus berarti, Masya Allah. Masya Allah. Oke, adik Khadijah sudah siap membaca Quran surah Al-Fajr-nya? Insya Allah sudah. Insya Allah siap. Seluruhnya atau setengah? Setengah aja, Ustaz. Masya Allah. Oke, kami persilakan buat adik Khadijah. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna bil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sudah. Masya Allah, barakallahu fiik buat adik Khadijah dari Bukit Tinggi. Masya Allah. Gimana bacaannya, Ustaz? Suaranya bagus. Ya, bacaannya juga bagus. Bagus, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak ada masalah, Ustaz. Masya Allah. Oke, adik Khadijah, itu tadi komentar dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Bacaan adik Khadijah udah mantap dan bagus. Semoga dimudahkan dalam membaca Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik Khadijah ada kirim-kirim salam? Ada. Silakan. Buat Abi, buat Umi, buat Abah, buat anak soleh dan solihah. Masya Allah. Buat Kru Izzah TV. Buat Kru Izzah TV, Masya Allah, ya. Buat Ustaz Syukran. Masya Allah, buat Ustaz Afwan, buat adik Khadijah. Masya Allah, itu tadi Ustaz bacaan dari adik kita. Dan itu tadi teman-teman, sahabat Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita sudah dengarkan bacaan dari adik kita, adik Khadijah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tebing tinggi, ya Ustaz. Masya Allah. Semoga adik Khadijah dan juga keluarga yang ada di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan dalam menghafalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, nampaknya kita sudah sampai di segmen yang terakhir, Ustaz. Insya Allah. Kita beri informasi terlebih dahulu. Di pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membacakan Quran surah Al-Ghasyiyah, ya Ustaz. Insya Allah. Yang awalnya adik-adik hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah Ustaz, yang seperti itu. Jadi persiapkan buat adik-adik bisa hafalan, bisa membaca, dan lebih bagus lagi kalau nanti adik-adik sudah hafal jadi lancar tatkala berbicara di telepon. Insya Allah Ta'ala. Oke adik-adik, kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan buat adik-adik yang sudah bergabung tadi, adik Keisha, adik Khadijah, dan adik Abdullah, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, khairul jaza. Semoga adik-adik dibalas kebaikannya oleh Allah dengan sebaik-baik balasan.
tak lupa kita ucapkan syukran jazakumullahu khairan buat Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir hafizahullahu ta'ala, yang sempat untuk bisa hadir di studio kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau juga keluarga beliau. Akhir kata adik-adik kita cukupkan. Kami Fikih dan juga Ustadz Abdul Qadir mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.